Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya. Aduh, oke, ketemu lagi di channelnya si Papon MV yang masih berusaha berjuang. Wes, berusaha bertahan dengan gear atau alat seadanya. Motovlog ya, begini di antara kesibukan setiap harinya. Wah, kali ini mau bahas gimana cara berpikirnya desainer Honda bikin motor gitu ya. Walaupun lebih parah desainernya Suzuki yang desainnya nyeleneh gitu ya, yang kalau boleh dibilang Suzuki kalau bikin desain gagal itu desainernya nggak pernah gagal. Jadi desainernya Suzuki nggak pernah gagal bikin desain gagal di Indonesia. Satria yang baru aneh loh. Tapi desainer Honda kalau bikin motor juga aneh sih. Kenapa bikin motor yang engine mountingnya itu di atas gitu loh. Jadi kan mesinnya itu di bawah, rawan banget kena benturan gitu loh. Mungkin desainernya Honda masih belum sadar kalau di Indonesia ini banyak jalan rusak gitu loh. Aneh, kenapa harus mountingnya di atas, mesinnya di bawah gitu. Masalahnya, problemnya adalah ini tuh Honda gitu loh, yang brand image-nya udah nggak diragukan lagi. Kalau yang penting Honda gitu, laris. Terus desainnya juga lumayan lagi, desain bodinya. Sebenarnya Yamaha juga nggak kalah bagus untuk desain body ya. Desainnya bagus lah. Cuman emang BCX nggak diragukan lagi kalau untuk BCX ini ya. Untuk Matic bongsor, Honda emang lebih memikat gitu ya dari segi desain. Lebih elegan, lebih kayak kayak eksekutif lah, kayak keren lah pokoknya, ganteng lah. Untuk cowok ganteng, untuk cewek cantik motor ini. Nah, yang terbaru keluar lagi ADV. Aku tuh udah prediksi ya sebenarnya. Kemarin itu mau pilih ADV apa PCX gitu loh. Kalau PCX aku nggak mau yang lama gitu. Kalau PCX aku pengennya yang baru. Karena kemarin sempat ditawari sama temen yang udah terlanjur beli PCX tapi mau dilempar lagi gitu. Dia mau disuruh nerusin gitu. Aku kayaknya nggak mau lah kalau yang lama gitu. Dia baru ambil sebulan udah mau dilempar lagi. Maksudnya dipindah tangan gitu loh. Aku disuruh nerusin cicilannya, cuman aku nggak mau. Karena itu bodi yang lama, desain lama gitu. Aku maunya desain yang baru. Akhirnya aku ambil PCX yang baru ini. Tapi aku itu udah prediksi kalau bakalan ada ADV terbaru gitu. Tanpa aku nonton review-reviewnya dari youtuber terkenal, aku itu udah prediksi kalau bakalan ada ADV terbaru. Walaupun ya emang cuman ganti baju doang sih, sama apa sih, koneksi rodsing gitu aja lah. Ya teknologi rodsingnya dipindah ke ADV, cuman dia ganti baju sedikit di bagian samping ini ya, di
bagian samping, bodi samping depan ini dia dikasih seperti kayak aksen atau apa, kayak lubang gitulah. Jadi untuk desainnya yang sekarang lebih bagus, lebih keker, lebih sporty. Yang sebelumnya sih udah keren itu, tapi ini dipercantik lagi, diperkuat lagi dengan adanya kayak lubang udara atau apa gitu. Jadi kesannya lebih kekar, lebih ganteng. Masalahnya lagi nih, kalau sama aku itu harus ada masalahnya. Kalau bahas motor itu harus ada celahnya gitu. Celahnya itu kenapa itu mesinnya itu harus dibawa gitu. Itu yang aku herankan, kenapa desainer Honda bikin kayak gini gitu. Kenapa kok bisa bikin motor yang mesinnya ada di bawah, dan itu rawan banget buat kebentur batu atau apa kayak, karena udah banyak yang kejadian pecah mesinnya. Solusinya emang ya, solusinya untuk yang kebanyakan ada yang pakai crankcase ya, dari bahan stainless. Mereka bikin cover engine yang di bawah. Tapi orang-orang banyak yang keliru gitu ya, belinya yang tipis, kepincut harga murah malah beli yang tipis gitu. Akhirnya ya tembus, nggak beli yang plat stainless yang tebel gitu ya, yang kuat. Tapi emang kesalahan mereka sendiri kalau ada yang pecah gitu ya, karena mungkin udah tahu jalan rusak masih dilewati dengan kecepatan tinggi mungkin ya. Yang kedua mungkin karena mereka modifikasi, downsize atau ganti ban ceper. Ya emang modelnya bagus sih kalau PCX ini dibuat downsize, dibuat JDM. Wah, keren memang. Ya resikonya kan emang jalan di Indonesia ini nggak ada yang mulus semua, nggak ada yang aspal semua ya. Meskipun kelihatannya mulus kayak gini, tapi kadang ada lubang ya. Jadi udah terlanjur kenceng, tiba-tiba ada lubang, ya mau nggak mau ya kejebak lubang. Akhirnya mesin harus kepentok, harus kebentur sama jalan. Ya alhasil ya jebol lah. Oke, ini jalan lurus kayak gini loh. Kadang ada yang cacatnya sedikit, ada lubang kayak, ada apa kayak. Jadi harus waspada loh kalau jalan di Indonesia ini. Nah, contohnya kayak gini. Seperti inilah contoh jalan yang ada di Indonesia. Ini sih masih mending ya. Kalau yang di pelosok-pelosok mungkin bakalan lebih parah. Dan mungkin desainer Honda cuman menyediakan atau menjual motornya ini hanya untuk orang-orang yang di perkotaan gitu loh. Dengan keadaan jalan yang seperti ini, Masya Allah. Ya inilah jalan yang rawan banget kalau emang mau diterjang dengan kecepatan tinggi ya jebol mesin ini. Kan mesin ini mesinnya kan ada di bawah, engine mountingnya ada di atas lah, hancur bos. Jadinya ya gini nih, harus pilih-pilih jalan mana yang lebih
aman gitu. Ini meskipun aku agak cepet kayak gini ya, cuman aku itu pilih jalan. Jadi meskipun jalannya ada yang rusak, tapi ini masih aman. Maksudku asal nggak yang ekstrim diterjang itu ya hancur lah. Cuman kalau pilih-pilih kayak barusan meskipun agak cepet itu masih aman, masih ground clearance-nya itu masih memadai gitu loh. Memadai kata-katanya loh. Oke, jadi begitulah ya. Buat teman-teman jangan ragu lah, kalau mau beli PCX boleh beli PCX. Tapi ya itu resikonya, ya harus siap segala resiko ya. Beli motor apapun pasti harus siap segala resikonya. Entah itu poros, entah itu bodinya yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu ya, atau mungkin servisnya, atau mungkin apanya lah. Pasti ada produk yang nggak semuanya itu full 100% itu bagus di mata kita gitu ya. Jadi ya beginilah, nggak ada produk yang sempurna.